Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal fi adadi mubtilati sholati. Ing dalam nerangaken hitungani pira-pira perkara yang membatalkan sholat. Ing dalam nerangaken hitungani pira-pira perkara yang membatalkan sholat. Walladzi utawi perkara yabtulu kang batal bihi kalawan alladzi as-sholatu opo sholat. Ahada asyara syai'an. Ahada asyara iku ono 11 syai'an suci-wici. Yang pertama al-kalamul amduh. Al-kalamu yang pertama berbicara al-amduh yang sengaja. Ai-shalihu tegese kang pantes. Li khitabil adamiina maring berbicara ing pira-pira an adam. Sawaun iku sama saja ta'allaqah utawi berhubungan opo kalam. Bimaslahati sholati kalawan maslahahnya sholat aula atau tidak berhubungan. Wal amalul kasiruh, dan kedua al amalu perbuatan al kasiru yang banyak. Wal amalul kasiru, dan yang kedua perbuatan yang banyak. Al mutawali kang runtut. Contoh kasalasi khatawatin, koyok telu piro-piro langkahan, 3 langkah. Seperti 3 langkah amdan, iku sengaja. Karena ono zalika opo mengkono amalul kasir, au sahwan otawa iku lupa. Amal amalu adapun utawi perbuatan al-ghalilu yang sedikit. Fala tabtulu mongko iku tidak batal. Fala tabtulu mongko iku tidak batal as-sholatu opo sholat. Bihi kalawan amalul ghalil. Wal hadasul aswaru, lan hadas kecil, dan keluarnya hadas kecil, wal akbar, lan hadas besar. Yang ketiga ya. Yang ketiga keluarnya hadas kecil dan hadas besar. Wa hudusun najasati, dan keempat anyar tekoni najis atau baru datangnya najis allati la yu'fa, yang tidak diampuni. Allati la yu'fa, yang tidak diampuni anha opo najasah. Anha opo najasah. Sekarang ada sebuah kasus walau waqa'a lamun tomipo, atau lamun jatuh ala thawbi, atas pakaiannya musolli atau orang yang sholat. Ala thawbihi, atas pakaiannya orang yang sholat, opo najasatun, opo najis, ya bisatun yang kering. Fana fadoh saubah, fana fadoh mongko apa menyingkirkan, terserah ya, membuanglah. Fana fadoh mongko membuang sopo wong saubahu ing pakaiannya wong, halan ing dalam secara langsung, lam tabetul sholatu, lam tabetul mongko tidak batal sholatu opo sholati wong atau musolli. Menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat ini jumlahnya ada 11. Jadi yang membatalkan sholat jumlahnya ada
11. Yang pertama yaitu berbicara yang sengaja. Berbicara sengaja yang memang ucapan ini layak khitabil adamin, layak dia berbicara atau ngomong dengan manusia. Entah ucapan ini ada kaitan dengan maslahahnya sholat atau tidak. Paham ya? Contohnya seperti ini. Ketika sholat umpamanya, anggaplah ini contoh di tengah-tengah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin umpamanya. Terus ternyata di depan ada orang yang mau bahaya, entah ada ular atau majaut atau apa. Terus kita mengingatkan, mas ular umpamanya. Ini adalah sebuah ucapan kita sengaja, kita ucapan ini diarahkan kepada orang lain. Al-kalamul amdu as-sholih li khitabil adamin. Ini mas, awas hati-hati ada ular. Awas hati-hati ada ular. Paham ya? Yes. Atau ucapan ini baik ada kaitan dengan maslahahnya sholat atau tidak. Kalau yang tadi contohnya tidak ada kaitan dengan masalah sholat umpamanya. Atau seperti ini contohnya yang ada kaitan dengan masalah umpamanya. Ada tamu di luar, assalamualaikum. Terus kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin aminin. Cuman walaupun kita membaca ayat ini, cuman tujuan kita bukan niat zikir, tapi niat tanbih, niat i'lam, niat memberitahu kepada tamu bahwa saya sedang sholat umpamanya. Paham ya? Nah, jadi ini tidak diperkenankan termasuk membatalkan sholat. Maka kita niatnya adalah niat zikir. Atau seperti ini, kita dipanggil orang tua umpamanya. Oke, yang kita baca takbir intikal. Allahu Akbar dikeraskan. Tapi niatnya hanya niat i'lam faqat. Niatnya apa? Niatnya memberitahu bahwa saya sedang sholat. Ini enggak boleh. Bagaimana yang boleh? Yang boleh bisa niat zikir beserta niat i'lam, niat memberitahu saya sholat dan juga niat zikir. Atau hanya niat zikir, itu yang enggak apa-apa. Paham ya? Contohnya ada tamu atau ada yang manggil, kita keraskan takbirnya. Tapi dengan niat zikir. Tidak boleh hanya semata-mata niat i'lam faqat atau niat memberitahu saja. Wis, yang kedua yang membatalkan saya itu adalah al-amal al-katsir, yaitu perbuatan yang banyak. Yang memang berturut-turut seperti 3 langkah. Jadi contoh kecilnya ketika di depan ada shaf yang kosong umpamanya, maka cara majunya melangkah yang kanan berhenti dulu. Setelah itu maju lagi. Terserah. Entah kanan atau kiri terserah. Yang penting maju berhenti. Maju berhenti. Karena tidak mutawaliyat. Yang batal itu kanan kiri langsung maju. Berturut-turut itu yang batalkan sholat. Entah ini sengaja maupun lupa. Adapun yang sedikit maka tidak menjadi masalah. Contohnya ya seperti tadi kita maju, ya cuman sekali langkah masih diam, ya nggak apa-apa. Atau umpamanya kita sholat, kita mau baca Al-Quran sampai 1 juz umpamanya, karena kita sholat qiyamul lail 1 rakaat 1 juz kita nggak hafal. Ada Al-Quran ya, silakan ambil buka. Nggak apa-apa. Setelah itu ya taruh lagi. Wis, yang ketiga yaitu datangnya hadas kecil dan hadas besar. Ini membatalkan sholat. Makanya ketika sebelum sholat kita dianjurkan tafriu nafsi, mengosongkan diri kita dari hadas. Jadi memang pada waktu kita wudhu,
Terus sebelum sholat kita memang benar-benar ini kosong. Bedanya terus sebelum sholat sudah mau kentut, mau kencing atau yang lainnya. Paham ya? Walaupun menahan hadas itu sifatnya makruh. Jadi termasuk kategori makruh nanti di belakang. Di sini nggak ada ya di Fathul Muin, yaitu mudafa'atul hadas, menahan hadas. Itu jadi maka alangkah baiknya sebelum sholat sudah tafrigh nafsi, sudah mengosongkan kita ini sudah tidak mau kencing, sudah tidak mau pipis dan itu kenapa? Karena tadi sudah. Tapi kalau memang masih ditahan sampai sholat ini makruh. Tapi kalau sekiranya bahaya silakan dibatalkan. Artinya kalau ditahan nanti efeknya bisa menimbulkan penyakit, dibatalkan nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar seandainya ditahan masih bisa, terus kita nahan itu makruh. Terus yang keempat yaitu hudusun najasah. Jadi ketika kita ini kan hudus, artinya mulai awal ini aman. Ini datangnya najis. Jadi mungkin pada rakaat kedua, ketiga umpamanya. Jadi mulai awal takbir dia aman. Contohnya ternyata di tengah-tengah sholat ini adanya najis di atas, ternyata ada kotoran cicak jatuh atas, atau mungkin kotoran tikus dan sejenisnya. Najis yang tidak ma'fu. Paham ya? Sekarang ada sebuah permasalahan ketika ada najis yang kering. Terus fana fadha saubah. Ini bukan berarti dia membuang najis pakaian enggak. Maksudnya najis yang ada di pakaian langsung dia buang umpamanya. Bagaimana? Maka lam tabtul sholatu. Jadi ada najis yang kering jatuh ke pakaiannya, langsung dia singkirkan umpamanya. Maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau sudah tahu ada najis masih dibiarkan, dia sudah tahu, sudah yusyir, sudah merasa, ya, sudah ngerti ada najis yang ternyata dibiarkan, ya batal sholatnya.